Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang berbahagia, salam jumpa, berkat Tarun. Marilah kita membuka hati bagi Sabda Tuhan yang akan kita sambut dari Injil Santo Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Kita menghadap Tuhan dengan kita wali, kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju dan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pecinta insaf yang terkasih, ya, di dalam kisah Injil tadi Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, dan Jairus, seorang kepala rumah ibadat yang penuh kepercayaan. Wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu hidup sebagai orang yang najis, ya, dapat kita bayangkan ya. 12 tahun isolasi mandiri, sama sekali dijauhkan dari orang lain, karena dia bahaya menajiskan orang lain juga. Obat tidak mempan, ia percaya pada Yesus dan ia sembuh dari sakit, dari kenajisannya berkat imannya kepada Yesus. Dan yang kedua, Jairus, seorang kepala rumah ibadat, mengalami kematian anaknya. Sebenarnya agak aneh ya, anaknya sudah mati, mestinya ya dikubur saja. Tetapi Jairus datang kepada Yesus, mohon agar ia menumpangkan tangan atas anaknya agar hidup. Ya, suatu iman yang luar biasa ya. Kepercayaan Jairus kepada Yesus luar biasa, dan Tuhan juga menanggapi. Yesus menanggapi dan menghidupkan si anak yang waktu itu berusia 12 tahun. Jadi tahunnya sama ya. Wanita sakit 12, wanita tadi sakit selama 12 tahun, dan ini si anak yang dihidupkan oleh Yesus berusia 12 tahun. Bagi Matius, sang penginjil, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus merupakan tanda yang membuktikan bahwa dalam Yesus kerajaan Allah itu sudah datang. Yesus memulihkan kehidupan. Yesus menyucikan kehidupan. Yesus memberikan kesembuhan. Yesus menyempurnakan kehidupan. Dan itulah karya-karya Yesus yang selanjutnya nanti juga diamanatkan kepada kita di dalam gereja untuk kita teruskan. Ya, seperti misalnya ketika kita diutus untuk pergi ke seluruh dunia, mewartakan Injil,
baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu adalah panggilan kita semua untuk meneruskan karya kehadiran Tuhan Yesus, membangun kerajaan Allah, mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Dan hal itu terlaksana lewat pelayanan-pelayanan gereja, melalui pelayanan sakramen, melalui pengampunan dosa, melalui pelayanan-pelayanan kenabian ketika kita mengajar, ketika kita mewartakan kebenaran, dan pelayanan-pelayanan kasih yang lain. Bapak Ibu, para pecinta Ishak yang terkasih, dunia kita ditandai dengan macam-macam penyakit. Ya. Sekarang ini yang melanda kita adalah COVID-19, tapi masih banyak penyakit yang lain. Tetapi kita juga diingatkan bahwa yang namanya penyakit bukan hanya penyakit dalam arti dari virus, dari bakteri, bukan hanya penyakit fisik semacam itu, tetapi juga ada penyakit yang menghinggapi budaya kita. Budaya kita rasakan juga seringkali tidak luput dari penyakit-penyakit. Penyakit kekerasan, penyakit korupsi, penyakit materialisme, penyakit akibat medsos. Ya, medsos ini juga mendatangkan banyak hal yang kepincangan-kepincangan di dalam kehidupan, dan masih banyak yang lain. Semoga dengan bekal iman dan kasih Kristiani, kita dimampukan untuk ikut meluruskan kehidupan manusia, menyehatkan budaya kita, mengarahkan budaya kita menuju kebenaran. Kita membangun budaya kasih, dan itulah cita-cita kita, terutama di Kuswangkun Semarang. Dengan iman kita, dengan kasih Tuhan, kita membangun budaya kasih. Pastilah semua itu kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita masing-masing. Semoga hidup kita juga semakin dilimpahi berkat Tuhan, karena kita percaya pada Tuhan Yesus yang datang sebagai Sang Penyembuh, sebagai pemberi kehidupan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami ini, berkat untuk keluarga mereka, kesejahteraan, kesehatan, pertumbuhan yang membahagiakan, kelancaran usaha dan karya-karya mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.